Bismillah bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfirullah wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu, bapak semuanya? Alhamdulillah baik Pak Guru. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu marilah kita senantiasa bersyukur untuk semua nikmat yang diberikannya dan tidak lupa kita memanjatkan doa keberkahan dan rahmat untuk Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ibu-ibu, bapak yang kami hormati, hari ini kita akan lanjutkan kajian kita dan yang akan menjadi bahasan kita masih seperti pada pertemuan-pertemuan kita yang sebelumnya, kita akan membicarakan tentang ciri khusus bahasa Arab. Ciri khusus ini menjadi sesuatu yang penting karena seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya, dengan mengenal ciri kita akan menjadi lebih akrab, dengan mengenal ciri kita akan menjadi lebih dekat, dengan mengenal ciri kita akan mudah untuk memahami karena kita ada modal awal yaitu pemahaman tentang ciri-ciri tersebut. Ya, kita sudah membahas ciri yang pertama bahwa berasal dari 3 huruf dasar. Yang A, itu huruf dasar itu kaitannya dengan makna dasar. Kemudian berikutnya perubahan bentuk terjadi di dalam kata itu sendiri. Kemudian yang ketiga dibedakan bentuk mufrad dan jamak. Kemudian berikutnya yang keempat dibedakan bentuk mudzakkar dan muannas. Kemudian yang kelima serapan. Yang keenam terdapat 2 pola kalimat dasar. Ini untuk yang pertama ya, tambahan dari kami Ibu Bapak sekalian, berasal dari 3 huruf dasar. Nanti di dalam praktiknya Ibu-ibu, Bapak-bapak, Ibu-bapak tidak harus mencari-cari ya. Ya, tidak harus mencari-cari ini apa 3 huruf dasarnya, kecuali kalau kita pernah memberitahukan, kalau kita pernah ajarkan, maka bisa saja nanti pada saat tertentu kami bertanya kembali untuk mengkonfirmasi, untuk melihat apakah ibu bapak masih ingat apa tidak. Kata ini 3 huruf dasarnya apa gitu. Biasanya itu muncul, sering muncul, mengingat 3 huruf dasar biasanya sering muncul ketika kita punya masalah dengan suatu kata yang kita tidak pahami maknanya, padahal kita pernah belajar kata tersebut atau kita pernah mempelajari bentuk lain dari kata tersebut. Jadi ibu-ibu, bapak, untuk 3 huruf dasar ini, sekali lagi nanti tidak diminta kepada ibu bapak untuk mencari-cari mana 3 huruf dasarnya, tapi akan diberitahukan. Nah, nanti kalau setelah diberitahukan, mohon nanti kebesaran hati ibu bapak untuk mau menerima itu dan menyimpannya di dalam ingatan dan dalam hatinya. Ya, ini nanti kita akan mempelajari gayanya seperti ini. Bahwa dari 3 huruf dasar, seperti pada kata ini ada sin, ada lam, ada mim, kita akan mempelajari kata-kata yang lain. Ya, tetapi tidak usah terlalu risau dengan berubah yang bisa jadi banyak bentuk tersebut, karena prinsipnya adalah jika ada 3 huruf dasar yang sama, maka makna dasarnya adalah sama. Ya, makna dasarnya adalah sama. Itu maka penting untuk mengingatnya. Kemudian berikutnya, perubahan bentuk terjadi di dalam kata itu sendiri. Apa maknanya perubahan bentuk sudah kita bicarakan, dan apa yang dimaksud dengan di dalam kata itu sendiri sudah kita bicarakan. Dia berbeda dengan bahasa Indonesia, ya. Berbeda dengan bahasa Indonesia yang dasarnya tidak berubah, dia juga berbeda dengan bahasa lain. Misalkan dalam bahasa Inggris. Ya, misalkan dalam bahasa Inggris kita juga menemukan ada perubahan-perubahan seperti
dalam bahasa Arab. Dalam arti kata itu bisa berubah menjadi beberapa bentuk. Ya, kata itu bisa berubah menjadi bentuk. Kalau kita ada bentuk 1, ada bentuk 2, ada bentuk 3, ada bentuk 4, ada bentuk 5. Tapi sekali lagi kami sampaikan, bahasa Arab bukan hanya ada 5 perubahan bentuk, tetapi itu yang kita anggap sebagai perubahan yang terpenting. Tapi itu yang kita anggap sebagai perubahan yang terpenting untuk kita pelajari, yaitu 5 tersebut. Yaitu makna bentuk yang bermakna masa lampau, bentuk yang memiliki makna sekarang, akan, atau biasa, kemudian ada bentuk yang bermakna kata kerja yang dibendakan, kemudian ada bentuk yang bermakna sifat, kemudian ada bentuk kata yang memiliki makna perintah. Itu sudah kita bicarakan, itu masing-masing. Sekarang kita akan lanjutkan dengan ciri-ciri yang lain. Tetapi sebelum kita lanjut ke ciri khusus bahasa Arab yang ketiga, Ibu Bapak, ini informasi dan tambahan lain. Tambahan lain bahwa yang kita bicarakan kemarin pada pertemuan kita yang sebelumnya, ada alima, ada ya'lamu, ada ilm, ada alim, dan ada iklam, gitu, yang disebut dengan pengembangan bentuk, kata. Dan ingat ya, Ibu Bapak, kita pernah sampaikan sebelumnya bahwa sejalan dengan perubahan bentuk terjadi apa, Ibu Bapak sekalian? Sejalan dengan perubahan bentuk terjadi apa, Ibu Bapak sekalian? Perubahan makna. Perubahan makna. Jangan lupa ya, bahwa bentuknya berkembang, ya, bahwa bentuknya berkembang, maknanya juga berkembang. Dalam bahasa Arab, ini perubahan-perubahan bentuk seperti pada kata alima itu diistilahkan dengan istiqaq. Ya, istilahnya apa? Istiqaq. Istilahnya istiqaq, ya, istilahnya istiqaq, atau lebih populer disebut dengan tasrif. Ya, lebih populer disebut dengan tasrif. Itu. Tadi kami sampaikan bahwa Ibu Bapak sekalian, soal 3 huruf, ya, soal 3 huruf dasar, Ibu Bapak tidak usah mencari-cari, ya, mencari-cari dalam arti memberatkan diri untuk mencari-cari, karena nanti akan kami beritahu. Tetapi seumpama ada kondisi di mana ibu-ibu bapak itu perlu, ya, mengenali dan mencoba mencari sendiri, sebenarnya dia tidak terlalu sulit, ya, dia tidak terlalu sulit untuk mengenalinya, misalkan gitu ya. Coba misalnya ini kita punya kata tasrif. Kata apa? Tasrif. Itu berapa huruf, Ibu Bapak sekalian? 1, 2, 3, 4. 5. Ada 5 huruf. Tetap nanti cara berpikirnya adalah ketika melihat kata istiqaq, kita bilang dalam diri kita, dugaan kita menduga bahwa itu 3 huruf. Bahwa huruf dasarnya ada 3, gitu ya. Begitu mendengar kata alima, itu 3 hurufnya. 3, maka itu udah huruf dasar. Kemudian ketika kita kemudian membaca sekarang istiqaq, ketika kita membaca istiqaq, begitu juga. Ya, ini dugaan saya, ini huruf dasarnya juga 3, walaupun nggak usah dicari-cari gitu. Kalau dia. Nah, begitu juga halnya dengan kata tasrif. Kata tasrif yang tadi jumlahnya ada 5 huruf, begitu juga. Ya, ada 3 huruf dasar. Kalau ibu-ibu bapak misalnya mencoba untuk menebak kira-kira dari tasrif ini 3 huruf dasarnya apa kira-kira? Sorofa. Apa huruf yang pertama? Sorofa. Apa huruf yang pertama? Sorofa. Huruf pertama apa? Sod. Ya, huruf pertama itu namanya dugaannya adalah sod. Nah, huruf kedua? Ro. Oke. Kemudian huruf ketiga? Fa. Gitu ya. Ada sod, ada ro, ada fa gitu. Maka kalau begitu, maka kita
dalam praktisnya kalau kita sudah mulai menghayati, meresapi ciri bahasa Arab yang pertama ini, yaitu ya 3 huruf dasar tersebut, maka kita kemudian bisa dengan mudah menghubungkan. Oh, berarti tasrif dengan sorob itu berarti sama gitu ya. Kan udah ketemu gitu. Tasrif dengan sorob itu sama. Dari mana dugaannya? Karena kata sorob dengan kata tasrif itu sama-sama memiliki 3 huruf dasar yang sama. Dengan demikian, ibu-ibu, bapak nanti, kalau kita sudah menghayati ini, sudah terbiasa dengan gaya bahasa Arab ini yang punya 3 huruf dasar, maka kemudian dengan ilmu tasrif, kita akan terbantu untuk punya dugaan-dugaan awal, ya, untuk makna-makna awal terkait dengan kata-kata yang lainnya. Gitu. Jadi kita di bahasa Arab Qur'ani ini, kalau kita di bahasa Arab Qur'ani ini, ilmu yang pertama kali kita pelajari itu adalah ilmu sorob, kalau secara teorinya. Sebagai sebuah ilmu ya, sebagai sebuah ilmu. Ini berbeda dengan di tempat lain, ya, berbeda dengan di tempat lain. Biasanya yang dipelajari sebagai ilmu itu yang pertama kali adalah nahwu. Ini tergambar dari mana? Tergambar dari pertanyaan kita sebelumnya. Ya, dari pertanyaan kita sebelumnya, kalau tidak salah ingat, itu saudara Emir yang bertanya, itu nahwu itu apa gitu ya. Kita lebih sering mendengarkan nahwu sorob daripada sorob nahwu karena pendekatannya yang berbeda. Kalau kita mulai dari sorob dulu, baru kemudian nanti belajar nahwunya. Di bahasa Arab Qur'ani, pelajaran sorob itu ada di buku 1, buku 2, buku 3. Gitu. Untuk yang buku yang terbaru. Sedangkan untuk nahwunya, nanti itu akan dipelajari pada tingkatan di buku 4. Gitu ya. Kita lanjutkan berikutnya. Mengetahui tasrif, apa pentingnya? Mengetahui tasrif akan banyak membantu kita di dalam memahami makna kata. Ya, memahami tasrif. Tasrif tadi berkaitan dengan apa, Ibu Bapak sekalian? Perubahan kata. Perubahan kata. Jadi ilmunya ada ilmu sorob ya. Memahami tasrif, perubahan kata, jangan lupa ya, perubahan kata sejalan dengan perubahan makna. Ya, perubahan kata sejalan dengan perubahan makna itu akan membantu kita untuk memahami bahasa Arab dengan mudah. Mari kita coba ya. Mari kita coba untuk simulasinya ini tentu untuk melihat bahwa ini mudah. Simulasinya tentu tidak cocok kalau ini kita simulasikan dengan ibu-ibu, bapak yang sudah pernah belajar bahasa Arab sebelumnya. Tapi yang akan kita simulasikan dan untuk menunjukkan secara praktik apa yang dimaksud dengan memahami tasrif akan memudahkan kita di dalam memahami bahasa Arab. Kita coba baca ini ya, kita coba baca ini sama-sama, lalu nanti coba kita diskusikan, terutama dengan ibu bapak yang baru belajar bahasa Arab. Coba kita baca yang pertama. Qara'a. Ya, baik. Yang kedua, Yaqra'u. ya. Yang ketiga, ya, bagus. Yang keempat, ya, bagus. Yang kelima, Ikra. Oke, bagus. Jadi yang pertama begini. Yang pertama kalau melihat kata-kata itu kita pakai ciri bahasa Arab kita yang pertama. Coba diamati kata demi kata, huruf demi huruf yang ada pada kata tersebut. Nah, kalau kemudian ini yang saya sebut ya, nanti ibu bapak tidak harus mencari, tapi kalau harus nyari juga sebenarnya ya bisa gampang. Misalnya begini, itu kata-kata tersebut 3 huruf dasarnya apa? Ro. Huruf pertama apa? Qaf. Ya, huruf pertama adalah huruf qaf. Huruf keduanya apa? Kira-kira huruf pokoknya kedua? Ro. Oke. Yang ketiga? Hamzah. Ya, ada qaf, ada ro, dan ada hamzah. Oke. Coba kemudian lihat nih, begitu sudah memahami itu ibu bapak, nanti cara kerja berikutnya adalah cara pikir kita, cara kerja otak kita adalah semua kata ini makna dasarnya sama. Tetapi keakraban kita dengan setiap kata itu bisa jadi beda-beda. Ada
ada yang baru sekarang dengar. Ada juga ya yang sudah sering sekali kita dengar. Sering sekali kita dengar, bisa jadi juga sering sekali kita ucap. Nah, nanti kalau sudah sampai begitu, maka kita anggap itu sama aja gitu. Kalau salah satu yang kita sudah pahami, maka yang lain juga akan terbantukan untuk memahaminya. Misalnya kita ambil contoh. Menurut Ibu Farihah, yang paling akrab di telinga Ibu yang mana kata-kata tersebut? Tidak bisa kita dengar. Coba Pak Freddy Chandra ada? Tidak ada juga. Muhammad Emirza, mana yang paling akrab dari kata-kata tersebut? Iqra, Ustaz. Apa? Iqra. Iya, baik, kita tandain ya. Emirza mengatakan yang paling akrab dari kata-kata tersebut adalah kata ikra. Oke, itu artinya kita coba lingkari itu. Yang lain bisa jadi berbeda. Yang lain bisa jadi berbeda karena ini kan berkaitan dengan latar belakang yang berbeda-beda. Kalau Ibu Lilen, yang paling akrab kata yang mana? Tidak bisa kita dengarkan. Ibu Hermawati, ada? Ibu Hermawati tidak ada. Baik, kita lanjutkan. Karena ini yang bisa merespon adalah Emir. Yang paling akrab adalah Iqra. Gitu. Emir sudah paham apa maksudnya Iqra? Bacalah. Iya, bagus. Itu perintah apa bukan? Perintah. Iya, bagus. Sekarang kan udah punya ilmu ya. Dari mana kok bisa kemudian itu dipahami sebagai perintah? Apa jawabannya? Ada alif di depannya. Ada iya, alif depannya. Kata kerja. Apa tadi maknanya? Bacalah. Iya, berarti kalau ada qaf, ada ro, ada hamzah, semua kata itu memiliki makna dasar Baca. Entar dulu yang lain, yang lain nggak cocok, Ini yang baru belajar yang cocok. Berarti semua kata itu memiliki makna dasar apa? Ayo Emir. Memiliki makna dasar. Kalau ada qaf, ada ro, ada hamzah, berarti makna dasarnya adalah membaca. Oh, itu membaca. Dasar. Oh, dasar itu nggak usah dikasih awalan, nggak usah dikasih akhiran, nggak usah dikasih sisipan. Baca. Ya, bagus. Berarti inilah dia ketemu nih cara kerja kita. Semua itu memiliki makna dasar baca. Oke. Berarti ini qoro'a baca juga, yaqra'u baca juga, qira'ah baca juga, qori baca juga, apalagi iqra'nya. Tapi kan terbantukan tadi, ibu-ibu, bapak sekalian, kita terbantukan, ya. Kita terbantukan bahwa dengan kenal iqra' kita terbantu mengenali qoro'a. Dengan kenal iqra' terbantu yaqra'u. Dengan mengenal iqra' tergantung qira'ah. Dengan mengenal iqra' kita terbantu untuk memahami qori. Itu artinya ibu-ibu, bapak, ini seumpama ada 5 kata ini, sebenarnya yang perlu diingat satu aja. Apa yang perlu diingat? Yang perlu diingat untuk kata ini, yang khusus untuk kata ini adalah satu saja, yaitu 3 huruf dasarnya. Nah, coba kemudian sekarang masih dengan Emir ya. Nah, kalau begitu, gitu ya, dengan modal dasar baca, maka qoro'a maknanya apa, Emir? Membaca. Maknanya apa jadinya qoro'a? Membaca. Qoro'a bentuk berapa, Mir? Bentuk 1, Ustaz. Apa cirinya? AA. Iya, kalau begitu, bukankah kita sudah pernah belajar makna bentuk 1? Iya, benar, Ustaz. Iya, jadi apa makna qoro'a? Itu kata benda ya, berarti kata kerja. Nah, itu tuh persoalan tuh sebenarnya. Itu daya ingat lagi itu. Kata lampau. Kata lampau. Mengetahui berarti. Nah, berarti qoro'a apa maknanya? Qoro'a berarti maknanya itu masa lampau. Iya, jadi maknanya apa kalau begitu?
Masa lampau dibacakan. Apa? Pinter banget. Pinter banget. Nggak usah banyak-banyak. Sedikit-sedikit Baca. aja. Melangkahnya aja. Kan modalnya baca. Iya. Kemudian masa lampau. Masa Apa lampau. jadinya? Baca. Kurang tahu nih. Aku lagi mikir dari Kurang tadi. tahu. Baik, kita minta bantuan ibu-ibu yang lain ya. Makna dasarnya bacakan. baca. Bentuk 1 masa lampau. Jadi maknanya apa? Dibacakan. Baca. Telah Ih, membaca. banyak banget pinternya. Dibaca. Coba yang lain. Sedikit-sedikit aja, jangan terlalu banyak. Telah membaca. Terbaca. Wah, banyak ini. Baik. Sudah dibaca. Bagus. Nah, tapi kita kalau pakai ilmu sedikit-sedikit. Oke, bagus. Ya, baik. Saya masuk ya. Tapi kalau kita pakai ilmu kita yang pantas, yang terbatas, sebenarnya begitu qoro'a 2 yang muncul. Yang pertama, karena makna dasarnya baca, kita bilang baca. Yang kedua, karena ini bentuk lampu, kita bilang telah baca. Gitu aja dulu. Telah apa? Oh, telah baca. Udah gitu dulu. Oh, gitu doang. Itu doang. Jangan terlalu banyak dulu. Sampai telah dibaca, telah terbaca. Itu mentar dulu lah, mentar dulu itu. Itu kebanyakan itu ilmunya. Nanti daya tampung kita terbatas. Itu dulu gitu. Apa jadinya tadi? Telah baca. Telah baca. Nah, gitu. Tapi kemudian kan kita bisa begitu. Enak nggak mengatakan telah baca? Kurang enak. Coba bikin enak, Emir. Sudah dibaca. Sudah Telah dibaca. membaca. Jangan terlalu banyak. Sudah membaca. Terbaca. Itu terlalu banyak lagi. Coba ibu-ibu, bapak apa? Telah membaca. Biar enak sedikit. Telah baca, biar tambah enak. Telah membaca. Iya, bagus. Tadi Mama bilang telah membaca. Ini bahasa Indonesia kita ini harus dipelajari lagi. Ini kira-kira ya. Harus belajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini bahasa Arab mau gampang bahasa Arab. Baca. Ibu-ibu kenapa nggak cocok telah dibaca? Itu jauh maknanya. Berasa nggak ibu bapak jauh maknanya antara telah baca dengan telah dibaca? Jauh. Satu aktif, satu pasif. Satu pasif. Itu. Apalagi kalau kita mengatakan telah baca berubah menjadi telah terbaca atau sudah terbaca, itu jauh lagi maknanya berubah. Karena kalau dalam bahasa Indonesia kalau mengatakan kata terbaca, di samping dia itu ada makna pasifnya, dia juga punya makna bisa kan? Itu kan bisa. Atau terbaca artinya bisa dibaca. Itu jauh, itu terlalu banyak itu ilmunya yang muncul di situ. Kita coba pelan-pelan, karena ini kan satu tingkat di atas Iqra. Gitu, satu tingkat di atas Iqra. Oke, mudah-mudahan Emir dan yang lain ya, saya ajak Emir sebagai sampel di sini. Mohon kesediaannya, kesabarannya Emir. Kenapa? Karena dari sekian banyak orang yang mengaku baru belajar bahasa Arab, cuman kamu yang tadi respon. Kalau yang lain, walaupun baru belajar bahasa Arab, nggak ada orangnya. Coba nah sekarang Emir yang berikutnya yaqra'u, kira-kira apa jadi maknanya? Yaqra'u berarti sedang baca. Iya, apalagi? Telah biasa baca. Iya, bagus. Apalagi? Akan baca. Iya, oke, bagus. Kalau itu terasa kurang enak, ucapnya dibikin enak. Udah enak apa belum? Sudah. Oke, kalau udah, selesailah urusan. Nah, sekarang kita lanjut yang ketiga. Apa jadi maknanya? Yang dibaca. Yang dibaca. Jangan terlalu banyak ibu-ibu bapak yang solihah. Nanti kalau terlalu jauh mainnya, pulangnya header. Deket-deket aja. Bacaan. Oh, baca. Ini ada yang nggak sabar dengan Emir. Mir, cepetan mikirnya Mir. Jadi kamu kesempatanmu bisa udah direbut sama yang lain.
Apa? Baca. Itu apa, Emir? Bacaan. Apa bentuk 3 itu apa? Kata kerja yang dibendakan. Berarti 2 dong. Ya? Iya. Apa? Ulang lagi. Bentuk 3 itu apa? Kata kerja yang dibendakan. Berarti 2 dong. Betul? Yang pertama Betul. apa? Bacaan. Ntar dulu, ininya dulu, maknanya dulu. Yang pertama adalah Ntar kiroahnya kiroahnya dulu. Saya ingin mengingatkan dulu makna bentuk dulu. Bentuk 3 adalah apa tadi? Kata kerja yang dibendakan. Berarti ada 2. Yang pertama adalah kata kerja, kemudian kedua yang dibendakan. Jadi kata kiroah ini gitu berarti kalau kita terapkan pada kata kiroah ini bisa bermakna 2 dia. Makna pertama kata kerja, makna kedua yang dibendakan. Dapat ilmunya? Dapat. Paham apa belum dulu maksudnya? Paham? Paham, ada Oke. ada Kalau begitu apa makna kiroah? Bacaan. 2 katanya tadi. Ya dan Membaca. membaca. Apa? Pembacaan sama membaca. Iya, bagus. Tapi kalau pakai urutan tadi yang pertama apa? Membaca. Yang pertama kan kata kerja. Kata kerja. Berarti yang mana? Membaca. Iya, bagus. Yang kedua baru bacaan. Nah, begitu. Tuh. Silakan. Berarti apa makna bentuk 4? Dibacakan. Wah, pinter. Coba lihat contoh pelajaran kita yang sebelumnya apa? Yang dibacakan dia. Yang mengetahui dan yang mengetahui. Iya, bagus. Jadi kan itu sebagai panduan. Berarti Kori. Berarti Kori yang membacakan. Dari mana kannya? Yang membaca. Apa karena suka film India nih? Karena suka film India, modalnya baca, berkembang kan bisa jadi yang membaca. Karena suka India, jadinya yang membacakan. Ntar dulu kata saya, nggak usah banyak-banyak gitu. Oke. Baik, itu dia ibu-ibu, bapak-bapak, cara kerja kita, cara otak kita bekerja, supaya ini selaras dengan ciri dan karakter bahasa Arab. Ya, supaya selaras dengan ciri dan karakter bahasa Arab. Jadi dengan mengenal 3 huruf dasar tadi, itu bisa terbantu untuk mengenal makna-makna kata, sehingga bentuk-bentuk lain yang mungkin baru pertama kita temukan, itu bisa kita prediksi maknanya. Maka itulah penting menggunakan prinsip nalar di dalam memahami materi-materi pelajaran kita. Ya, di dalam memahami materi-materi pelajaran kita. Ya, kelima kata ini 3 huruf dasarnya adalah qaf, ra dengan hamzah. Semua itu memiliki makna dasar baca. Kalau kita gabungkan makna dasar baca dengan makna bentuk, maka melahirkanlah makna-makna seperti yang tadi Emir sudah ungkapkan. Yang pertama telah membaca. Yang kedua sedang akan biasa membaca. Yang ketiga membaca atau bacaan. Yang keempat membaca atau pembaca. Iqra, bacalah. Ada yang baru nggak di sini? Dibandingkan dengan pelajaran kita yang sebelumnya? Pembaca. Ada yang baru di sini? Nggak suara orangnya, walaupun di mute, tetap apa lah. Ya. Yang mana yang baru? Apa ada yang baru dibandingkan ilmu kita yang sebelumnya? Ada. Ada. Yang mana? Pembaca tuh. Apa? Biasanya kan pakai yang. Iya. Kalau di sini pakai apa? Kalau di sini pakai apa? Di sini pakai apa? Pembaca. Pakai pem.
pakai pem. Pakai pem. Dalam bahasa Indonesia, pem ini diistilahkan dengan apa? Apa namanya, kata ganti orang? Hah? Ya, Kata ganti orang. orang. Jauh, ini udah mainnya udah ganti-ganti ini. Presiden aja nggak terganti, ini udah pakai orang kata gantinya. Yang membaca, orang yang membaca. Apa? Yang melakukan pekerjaan baca. Ini dalam bahasa Indonesia disebut dengan awalan. Oh ya. Ya, itu. Ini pem ini dalam bahasa Indonesia disebut dengan awalan. Tapi sebenarnya ini awalannya adalah pe, ya. Awalannya pe, menyesuaikan diri dengan bunyi, maka jadilah pembaca. Nah, kalau begitu, maka ini jadi ilmu baru untuk kita. Bentuk berapa ini? 4. Bentuk 4. Pada materi kita sebelumnya, bahwa kalau bentuk 4 itu, ya, bentuk 4 itu bisa muncul kata yang. Ya. Di sini, bahwa di bentuk 4, bisa juga muncul kata bukan kata ya, awalan apa? Awalan tem. P. Pe gitu ya. Jadi pe apa p? P. Kalau p jadinya digabung jadinya peang ya. Gitu. Pembaca. Ya, gitu ya. Bisa, nanti mana yang dipakai ya yang enaknya lah yang mana gitu ya. Gitu. Kalau kita mengatakan pembaca enak pakai, kalau kita mengatakan yang membaca enak pakai, kalau dua-duanya enak ya dua-duanya enak, maka dua-duanya dipakai. Gitu. Baik, kita lanjutkan berikutnya Ibu Bapak sekalian. Nah, bagaimana dengan kata ini sekarang? Bagaimana dengan kata ini? Gitu, ya. Bagaimana dengan kata ini? Kata yang pertama, coba dilihat ada apa? Kata Ya. Yang kedua? tubuh. Iya. Yang ketiga? Iya. Yang keempat? Iya. Yang kelima? Maktub. Ya. Yang keenam? Maktab. Ya, bagus. Mana yang familiar dari kata-kata ini? Kitab. Kitab. Ya. Kitab ada di mana itu kitab? Maktabun. Ada yang familiar dengan maktab. Ya, bagus. Ada yang familiar dengan kitab, ada yang familiar dengan maktab. Maka nanti salah satu makna tersebut, ya, salah satu dari yang sudah dikenali itu bisa dipakai juga untuk yang lain. Yang tadi akrab dengan maktab, apa itu maktab? Tempat. Tempat apa? Tempat tinggal. Tempat Alamat, tinggal. alamat. Bagus. Ini Alamat. berarti biasa haji ini, sehingga akrab sekali haji dengan maktab. Yang lain, apa yang dikenal dengan maktab? Oke, baik. Yang lain tadi yang akrab dengan kitab. Kitab. Apa itu kitab? Kitab, Ustaz, Pak Guru. Tulisan. Bukan. Buku itu isinya apa? Tulisan. Iya, tulisan itu dasarnya apa? Tulis. Ya, berarti ini kitab tulis, ya, tulis. Maka nanti kataba juga tulis. Yaktubu juga tulis. Kitabah juga tulis. Katib juga tulis. Maktub juga tulis juga. Maktab juga tulis. Kata ini rasanya sudah jadi bahasa Indonesia nih, maktub. Sebagaimana termaktub di dalam pasal sekian. Oh iya. Nah, gitu maksudnya apa Tertulis. itu? Iya, Mana benar. Pak? Bapak kita Pak Humaydi mana? Pak Humaydi. Gak ada ya pengacara kita. Terdakwa telah melanggar pasal sebagaimana termaktub dalam gitu. Sekian gitu. Baik. Nah, berarti dari kata-kata tersebut
mana yang tidak terprediksi bentuknya? Atau semua sudah dikenali bentuknya? Mana yang tidak terprediksi bentuknya? Atau semua sudah dikenali bentuknya? Coba kita ini kalau nggak nyebut nama agak susah nih siapa yang akan merespon. Coba Pak Haji Muhammad Syukri. Nah, bagus nih Pak Muhammad Syukri. Kataba bentuk berapa kira-kira? Bentuk pertama. Oke, ada cirinya di situ? Ada ciri yang Bapak kenali di situ? Enggak, Ibu, Bapak sebut aja iya ada atau tidak gitu. Ada. Oke. Berarti maknanya apa? Lampau. Ya, jadi apa maknanya kataba? Telah menulis. Iya, bagus. Yaktubu bentuk Tulisan. berapa, Pak Haji? Ya. Yaktubu bentuk berapa? Bentuk kedua. Iya, bagus. Itu. Ada ciri bentuk dua terlihat di situ? Ada. Diawali ya. Ada tidak? Ya itu ya. Ada ya. Berarti apa maknanya? Dan menulis. Akan Berbentuk sekarang. ya. Akan. Apa? Berarti maknanya? Berbentuk sekarang. Ya gimana ngomongnya gimana tuh ngomong ini bahasa Indonesianya ini bahasa Indonesianya ini Pak. Bahasa Arab mah lancar banget nih bahasa Indonesianya gimana jadinya? Sedang menulis. Apa? Sedang menulis. Sedang ya, Pak. Selain sedang menulis apa lagi? Biasa menulis. Akan menulis. Akan menulis. Iya. Selain sedang dan akan menulis apa lagi? Biasa. Bisa. Yang lain sabar. Pak Haji belum ngomong, yang lain sudah dengar suaranya. Baik, yang berikutnya kitabah bentuk berapa Pak Haji Muhammad Syukri? Bentuk ketiga ya. Bentuk 3. Berarti maknanya apa? Prakerja. Tulisan. Jadi maknanya apa? Mengetahui pengetahuan. Amin. Ibu-ibu, bapak yang lain bagaimana? Tulisan. Kalau kita Menulis. adalah Tulisan. pekerjaan dibenarkan. Menulis. 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 Menulis tulisan. Menulis dan Tulisan. tulisan. Iya, baik. Kitabah bisa bermakna menulis, bisa bermakna tulisan. Tulisan. Oke. Yang berikutnya katib. Bagaimana Pak Haji Muhammad Syukri? Katib mana tuh katib? Sifat ya. Bentuk berapa itu Pak Haji? Bentuk keempat. Bentuk keempat. Berarti maknanya apa? Kata sifat. Penulis. Tulisan. Menulis. Ya, mohon Penulis, Pak. mohon Penulis. Ibu Bapak supaya kita bisa fokus membantu peserta yang sedang berproses belajar. Jadi mohon untuk tidak mengambil kesempatan yang belum diberikan supaya saya juga bisa meyakinkan bahwa usaha saya sudah sampai pada tujuan yang ditargetkan. Baik, Pak. Gimana Pak Muhammad Syukri? Apa jadi maknanya katib? Katib menulis. Apalagi maknanya? Penulis. Iya, apalagi maknanya? Baik, yang lain coba. Apa yang bisa ditambahkan di situ? Penulis. Apa yang pertama bisa bermakna? Menulis. Iya, menulis. Kemudian yang Yang kedua? menulis, penulis. Yang Menulis, penulis, bisa. Pak. Yang ketiga? Penulis. Iya, bagus. Tulisan. Bentuk 4 tadi bisa bermakna apa juga selain sifat? Profesi. Profesi. Berarti apa makna katib?
Sekretaris. Penulis. Ya, bisa bermakna sekretaris, bisa bermakna penulis, bisa bermakna yang menulis gitu. Baik, lanjutkan Ibu Bapak sekalian. Kalau maktub bentuk berapa? 5. Apa cirinya? Diakhiri sukun mungkin Pak ya? Karena nggak Ada? ada Kita alif. punya ilmu begitu? Nggak ada alifnya Pak. Belum ada. Bukannya tambahan kayak apa ya? Ini bentuk tidak beraturan. Wah, Nggak ada alifnya, bentuk Pak. tidak beraturan. Baik. Jadi maktub ini kalau pakai ilmu kita, ini kita belum ketemu, gitu ya. Belum ketemu ini. Jadi yang mengatakan tadi ini adalah bentuk 5 itu belum tentu salah, belum tentu benar, tetapi yang pasti ilmunya tidak dipakai, gitu ya. Ilmu kita di sini tidak dipakai karena ilmu kita bentuk 5 itu cirinya ada alif di depan. Kalau maktab bentuk berapa kira-kira? Maktab. Belum juga. Baik. Nama tempat belum. Belum ya. Karena belum, maka mari kita lanjutkan. Apakah makna untuk maktub dengan makna untuk maktab? Dengan demikian Ibu Bapak sekalian, kami ingin menyampaikan bahwa menjadi prinsip kita belajar di sini adalah pantas. Baik, mari kita lihat. Tadi ada 2 yang belum, ya, ada 2 yang belum kita pelajari apa makna bentuk tersebut, ya, apa makna bentuk tersebut. Yang pertama tadi sudah bisa diprediksi dengan sukses oleh Pak Muhammad Syukri. Pak Haji Syukri telah menulis katanya, yaktubu sedang akan biasa menulis, kemudian kitabah menulis atau tulisan, oke. Kemudian katib bisa menulis, bisa juga penulis. Nah, ini dia tuh. Ada maktub dengan maktab. Ada apa Ibu Bapak sekalian? Maktub dan maktab. Ya, baik. Nah, coba sekarang Ibu Bapak kita bandingkan. Kita bandingkan antara menulis dengan tertulis. Oke. Apa persamaan dan apa bedanya menulis dan tertulis? Persamaannya makna dasar tulis. Iya, makna dasarnya tulis. Ya, karena memang ada 3 huruf dasar yang sama. Lalu apa perbedaan antara menulis dengan tertulis? Menulis awalannya. Kalau menulis awalannya apa? Menulis awalannya apa? Oke, me atau me. Ya, me atau me. Menulis. Kalau tertulis apa awalannya? Ter atau ter? Tertulis. Gitu ya. Nah, sekarang ibu-ibu coba kita lihat lagi itu memori kita tentang bahasa Indonesia. Apa perbedaan makna awalan me atau me, awalan ter atau ter? Apa perbedaan maknanya? Kalau ter aktif Pak pasif. Guru itu Aktif, pasif. Baik. Yang mana aktif, yang mana pasif? Menulis aktif. Menulis aktif. Baik. Tulis pasif. Aktif. Kemudian Pasif. pasif. Baik. Menulis pasif. Dalam bahasa Indonesia selain awalan ter atau ter, apalagi awalan yang bisa menandakan makna pasif? Apa? Di. Oke, baik. Jadi tertulis bisa juga dimaknai dengan Ditulis. ditulis. Nah, baik, sudah dapat kita itu ya. Aktif, pasif, ada ter, ada juga di. Nah, sekarang kita coba lihat bentuknya dalam bahasa Arab. Bandingkan ya, karena kita pemula ya, maka fokus utama kita pada huruf terlebih dahulu. Pada apa, Ibu Bapak? Pada hurufnya. Bandingkan huruf yang ada pada
kataba dengan huruf yang ada pada maktub. Apa persamaan dan apa perbedaannya? Persamaannya ada 3 huruf dasar. Ya. Terus perbedaannya? Ada tambahannya Tambahannya apa? Dan wow. Dan wow. Ada mim. Ada mim. Wow. Dan wow. Oke. Ada mim dengan wow. Wow. Kalau di dalam bahasa Indonesia kemudian untuk makna maktub di situ ada tambahan awalan apa? Ter. Ter atau Di. atau di. Maka kalau begitu sekarang kita bisa jadikan sebagai ilmu baru nih. Ilmu baru bahwa dalam bahasa Arab jika ada huruf apa tadi yang baru? Wow. Ya, kalau orang Arab membacanya dari mana? Dari kanan ke kiri apa dari kiri ke kanan? Kanan kiri. Ya, berarti ada apa yang baru? Mim Mim sama wow. Wow. Mim sama wow. Mim dan wow kalau dibaca jadinya apa? Mau. Mau. Ada makna apa dalam bahasa Indonesia? Ingin. Ada makna ter. Jangan ingin, beda ini. Ada mau di Arab, ada ter di Indonesia. Ada mau dalam bahasa Arab, ada ter di Indonesia. Kalau digabung, mau ter. Siapa yang mau ter? Mau ter kayak helikopter? Oh, Casper. Siapa yang mau ter? Namanya ada di. Mau di. Siapa namanya yang mau ter? Mau di. Lengkapnya siapa namanya? Maudi Kusnaidi. Jadi itu dia ilmu baru kita. Mau ter, Maudi. Makanya itu dia. Jadi modalnya itu tadi. Modalnya kemudian kita bisa paham yang lainnya. Oke, kita lanjut yang terakhir. Ya, kata terakhir adalah maktab. Apa maknanya? Kantor. Meja Dibaca yang ada di tampilan kita. Meja tulis. Iya, meja tulis. Meja tulis itu adalah tempat menulis. Baik, apa yang pokok dari tempat menulis? Menulis. Apa yang pokok dari maktab? Tempat. Apa yang pokok dari maktab? Meja tulis. Yang pokok adalah kaf, ta, ba. Saya ulangi lagi. Apa yang pokok dari tempat menulis? Ba. Ini ke timur dan ke kanan belum kompak ini. Apa yang baru? Apa yang pokok di tempat menulis? Ngomongin bahasa Indonesianya ini Ibu Bapak sekalian. Apa yang pokok dari tempat menulis? Menulis. Apa yang pokok dari maktab? Kataba. Ini ada katabanya, Pak Haji. Kaf, ta, ba. Oke. Apa yang baru dari tempat menulis? Mim. Bukan. Kita tanya bahasa Indonesia ini. Apa yang baru dari tempat menulis? Tempat. Ya. Yang baru, yang pokok adalah menulis, yang baru adalah tempat. Apa yang baru di maktab? Mim. Ya. Yang baru mama, kalau yang baru mama, yang seneng bapak kalau yang baru mama. Ada mama muda. Ada mim yang baru. Sehingga dengan demikian sekarang kita bisa menduga bahwa kalau ada mim di awal bahasa Arab, kata itu mungkin sekali menandakan tempat. Makanya kita kalau tempat belajar, ya tempat belajar agama Islam, kita ke sekolah apa ke madrasah? Madrasah. Karena itu kita kalau ingin sujud kepada Allah ke masjid atau ke vihara? Ke masjid. Ya, kalau kita ingin sholat
dan tidak ke masjid, kita ke Musola. musola atau kita ke karaokean? Musola. Ke musola. Itu dia. Kita sudah punya itu dalam bahasa Indonesia. Ada kata apa? Ada kata musola, ada kata masjid, ada kata madrasah. Ya, ada kata madrasah. Kita kalau ke Mekah tadi yang ngomongin maktab tempat tinggal, itu ada kan tempat Nabi Ibrahim dulu berdiri waktu membangun Ka'bah, namanya apa? Makom. Makom Ibrahim. Jika demikian Ibu Bapak sekalian, maka inilah dia akhir dari pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan ada yang bisa kita ambil manfaatnya dan kita bisa gunakan untuk kepentingan dunia dan akhirat, terutama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita syukuri kesempatan hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.